Baik, kita lanjutkan ke bagian B. Kita mulai di video ini akan bahas nomor 1. Oke. Ceritanya di sini ada unstable high energy particle enters a detector and leaves a track of length 1.05 mm. Artinya ada high energy physics particle, maaf, fisiknya masuk ke dalam detektor dan kemudian dia meninggalkan jejak sepanjang 1,5 mm sebelum dia kemudian meluruh dan hilang. Kecepatan, kelajuan relatif terhadap dari partikel dengan detektor itu 0,992 C. Yang ditanyakan adalah what is its proper lifetime? That is how long would the particle have last before decay had it been at rest with respect to the detector. Artinya gini, ada dua kerangka ya, yang perlu harus dijelaskan di sini ada dua kerangka. Kerangka yang proper dan kerangka yang non proper. Nah, pada peristiwa ini yang perlu harus dicamkan, proper time itu diukur oleh kerangka yang diam terhadap partikel. Artinya seolah-olah kerangka yang bergerak dengan partikelnya. Oke, jadi sekali lagi, karena partikel bergerak terhadap detektor juga, dan detektor itu diam terhadap kita di laboratorium, artinya sebenarnya yang diukur oleh detektor itu adalah sesuatu yang waktu yang tidak proper. Jadi artinya yang satu yang perlu ditanya proper time itu diukur oleh kerangka partikel. Ya, ingat. Jadi kerangka yang bergerak. Nggak ada Pak Gina. Iya, jangan dibayangkan kerangka itu istilahnya kayak kita orang yang bergerak dengan partikel. Enggak. Kerangka itu adalah tentang bagaimana kita mengukur. Artinya kerangka yang diam ya kerangka yang mengukur proper time atau yang diam adalah kerangka yang bergerak bersama partikel. Artinya kerangka waktu yang diukur oleh kita ya yang ada di laboratorium yang bergerak yang diam terhadap detektor dan kemudian artinya bisa dilihat dari partikel kita juga bergerak terhadap partikel itu adalah non proper. Tapi track of length atau di situ track of length yang kita lihat ya kan kita ceritanya di dalam detektor kita ada di laboratorium kita melihat track of length itu ketika kita ukur track of length tersebut ya itu diukur secara proper. Ya, kerangka detektor atau ya kita lah atau laboratorium ya. Ya, perlu dibedakan. Kita kerangka detektor atau lab itu mengukur non proper time tapi kita mengukur proper length. Sedangkan kerangka partikel itu mengukur proper time tapi mengukur non proper length ya. Jadi itu akan selalu berkebalikan. Sehingga karena ada kebalikan itulah sehingga muncul namanya time dilation dan contraction length. Jadi misalkan karena dia proper length kita kasih nama D ya, tidak D0 ya. Karena dia adalah proper time maka kita kasih T0. Yang dicari di sini adalah proper length, proper time. Jadi kita cari T0-nya dengan diketahui D0-nya dan kecepatan relatifnya. Kita tahu sekali lagi ya, postulat relativitas khusus itu bilang bahwa di setiap rangka inersia itu bekerja hukum fisika yang sama. Artinya kalau kita tinjau kerangka yang lab dulu ya, jadi dari kerangka detektor atau lab ya, itu diambil hubungan D0 atau proper length itu akan sama dengan kecepatan relatif dikalikan dengan T. Nggak pakai 0 ya. Kenapa? Karena waktu yang diukur oleh detektor atau lab itu adalah kerangka waktu non proper. Sehingga T yang diukur non proper tadi itu sama dengan D0 dibagi dengan V. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan arahnya. Karena ini non proper, hubungan antara T proper dengan T non proper adalah T non proper dibagi dengan gamma. Ya, dari mana? Dari sini ya. Dari T sama dengan gamma dikali T0. Sehingga T0 ini, sehingga kita bisa masukkan, kita bisa cari nilai T0-nya. T itu adalah D0 dibagi dengan V. Sepergamma itu, kalau kita bongkar adalah 1 minus V kuadrat dibagi C.
Nah, nilai D0 itu adalah nilai yang diukur, ya, track of length yang diukur oleh detektor. Lalu V itu adalah kecepatan relatif antara detektor dengan partikel, dan sisanya tinggal bisa kita hitung. Jika Anda hitung dan Anda masukkan, maka Anda akan bertemu dengan angkanya. Ini saya kosongin ya, saya skip. Waktu ED-nya sudah ada semua di soal, itu akan dapat nilainya sekitar 4,48 kali 10 pangkat min 13 second. Jadi proper time atau waktu hidup ya sebelum dia meluruh dari si partikel ini adalah 4,48 kali 10 min 13. Koma-komanya itu bisa sedikit berbeda karena tergantung dari berapa angka dia pelanggan koma yang kalian gunakan dimasukin pada kalkulator. Cuma seharusnya perbedaan itu ya karena itu saja. Ya. Oke, semoga cukup paham. Yang perlu diingat adalah tadi definisi dua kerangka di atas. Oke. Lanjut ke video selanjutnya.